Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sileragung, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan dan teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul di sini di acara pengajian umum dalam rangka penutupan Pondok Ramadan dengan tema Sucikan Hati di Bulan yang Suci. Sholawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ikmas dari kelas 8D. Dan saya Bintang dari kelas 7J. Kami akan memandu acara pengajian umum dalam rangka penutupan Pondok Ramadan kali ini. Susunan acara pada hari ini, hari Kamis 28 Maret 2024, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ali Mudori SPD, yang ketiga sambutan kepala sekolah oleh Bapak Supono, yang keempat, ceramah agama atau Mau'idotul Hasanah sekaligus doa oleh Kiai Haji Ahmad Sareh. Mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Bapak SMP Negeri 1 Siliragung kepada Bapak Supono MPD selaku Kepala Sekolah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rabbi zidni iman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Siliragung ingkang kula taati, Bapak Kiai Haji Ahmad Sareh, Bapak-bapak tim dari Radar Banyuwangi, Jawa Pos yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian peserta Pondok Ramadan SMP Negeri 1 Siliragung yang berbahagia. Kali pertama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersemuka di aula kita dalam rangka kegiatan pengajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penutup kegiatan Pondok Ramadan, meskipun nanti masih ada kegiatan yang lain yakni tadarus dan khotaman yang akan kita lakukan di beberapa hari ke depan. Alhamdulillah semua kegiatan dapat kita lakukan dan kita selalu diberi kesehatan dan kemampuan, terutama sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan puasa Ramadan, dengan harapan semoga di tahun depan kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menjadi uswatun hasanah, membimbing kita lepas dari zaman jahiliyah menemui zaman Islamiyah. Beliau juga yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Anak-anak yang saya sayangi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, terima kasih atas partisipasi anak-anak, Bapak Ibu guru yang selama ini kegiatan Pondok Ramadan telah kita laksanakan. Kalau toh masih ada 1-2 di antara anak-anak yang mungkin tidak tertib, tidak sungguh-sungguh, itu adalah hal yang biasa. Karena memang sesuatu hal itu kalau di dunia ini semua baik tentu tidak mungkin. Kalau di dunia ini semua baik, maka tidak ada tantangan bagi orang yang ingin melakukan kebaikan. Untuk itu ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada kesempatan ini mari kita tengok kembali kenapa sih kita ini oleh Allah kok diturunkan di bumi, kenapa kita diberi hidup, kenapa kita kok di bumi ini. Artinya kalau kita lihat sejarahnya bahwa manusia itu jeung Nabi Adam dulu diturunkan atau dikeluarkan dari surga, ini adalah ditempatkan di bumi ya. Jadi kita diturunkan di bumi ini bersama jin, tidak ada lain, tugas kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah itu ada 2 hal, yakni ada namanya ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kebetulan puasa ini anak-anak ini diwajibkan bagi umat Islam. Meskipun perintah puasa di situ saya yakin anak-anak hafal dengan perintah itu bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum. Iya. Jadi anak-anak, puasa ini diperintahkan kepada orang yang beriman. Perintahnya tidak diperintahkan kepada orang yang Islam atau orang yang hidup. Artinya apa? Gusti Allah ini memerintahkan kita berpuasa ini tidak diperintahkan atau diwajibkan kepada kita yang kebetulan hari ini beragama Islam. Kaum sebelum kita pun kalau secara kesejarahan belum beragama Islam ini juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Silakan anak-anak berliterasi. Ada peristiwa menarik, yakni kita punya presiden yang kedua namanya Pak Soeharto. Ini konon dulu ibunya ketika memiliki atau mengikrarkan cita-citanya bahwa ingin punya anak yang besok jadi raja,
ini beliau melakukan puasa. Dan alhamdulillah Rahman Rahimnya Gusti Allah terkabul, maka berikutnya orang desa, petani, anaknya menjadi presiden. Artinya apa? Puasa ini secara fungsional ini sebenarnya merupakan cara, merupakan doa yang istimewa bagi kita untuk meminta kepada Allah. Seperti janji Allah, berdoalah kamu maka niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari kita kegiatan puasa ini, kalau toh hari ini mohon maaf masih ada anak-anak yang mungkin puasanya tidak sungguh-sungguh, bolong-bolong, bahkan sampai tidak berpuasa. Saya berharap momentum hari ini jadi kebijakan sehingga di Ramadan tahun depan anak-anak berpuasa. Ya, seperti kita tahu bahwa kita ini manusia, kalau kita melakukan kesalahan yang kita lakukan setiap saat dapat kita mintakan ampun dengan membaca istighfar. Kesalahan kita yang bersifat 1 minggu dapat kita mintakan ampun dengan cara melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dosa kita yang 1 tahun ini saatnya yang tepat untuk meminta ampun adalah pada saat di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Itu. Jadi itu anak-anak yang pertama. Yang kedua, secara fungsional juga puasa ini berguna bagi kesehatan. Saya yakin anak-anak itu lebih paham. Oleh karena itu saya berharap anak-anak jangan ada alasan, karena kemarin saya sempat bertanya kepada anak-anak, ini ada yang tidak puasa. Ada Pak, kenapa tidak puasa? Takut sakit lambung begitu. Kalau kamu menggunakan logika bahwa orang yang berpuasa sakit lambung, kamu tidak yakin bahwa puasa tidak menyebabkan sehat, maka rumus itu berlaku dengan bukti nek ngono orang yang kesulitan makan itu harus mati lebih dulu gara-gara sakit lambung. Tetapi sekali lagi Rahman Rahimnya Gusti Allah berlaku kepada manusia, bahkan manusia yang tidak berpuasa pun juga diberi welas asih oleh Gusti Allah. Yang terakhir anak-anak, saya berharap momentum puasa ini dijadikan untuk membentuk karakter, untuk membentuk terutama kedisiplinan, karena puasa ini ibadah yang istimewa, puasa yang tidak diketahui, ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain, yang paling tahu dirimu. Nek ketemu kancane gayane lemes padahal gak poso, yang paling tahu hanya Allah dan dirimu. Untuk itu hubungannya dengan disiplin, mari kita yakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah sebuah rangkaian. Apa yang kita lakukan hari ini akan berakibat kepada besok dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian mari menjadi muslim yang baik, tidak usah mengeluh, karena hakikatnya orang hidup itu adalah menyelesaikan satu masalah untuk menerima masalah yang baru atau masalah yang lain, ya. Itu saya pikir anak-anak yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap semoga kegiatan ini dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih kepada Bapak-bapak dari Radar Banyuwangi, Pak, demikian juga Pak Yai, matur nuwun Pak Yai, sampun kersa rawuh. Oleh karena itu mari kita senantiasa selalu berdoa dan berharap kepada Allah, karena segala upaya yang kita lakukan tentu tidak akan membawa hasil, tidak akan membawa kebaikan dan keberkahan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu ceramah agama atau Mau'idotul Hasanah sekaligus doa. Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sareh dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa sihhatil badani hatta al-an. Shalawatullah wa salamuhu ala nabiyyina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kawula mulyakaken, sedaya Dewan Guru SMP Negeri yang saya hormati, segenap biasanya ngajine nanggene santri, atene nyebut santri yo gak santri, piye enake ya. Segenap siswa-siswi SMP SMP Negeri 1 Siliragung yang kami banggakan. Awalan hayabina nashkurullah ala jami'in ni'amih. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kesempatan bagi kita untuk bisa bermuajahah di sini tempat dalam satu tujuan, yakni sucikan hati di bulan yang suci. Mudah-mudahan tujuan untuk mensucikan hati saat ini sudah tertanam dari tadi berangkat dari rumah. Karena apa? Sejak pemberangkatan kita, ketika kita punya niat untuk hadir dalam satu majelis ilmu, maka satu langkah kita dicatat sebagai bentuk amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adem ya. Salawat salam senantiasa tercurahkan pada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis rada dipancing, lekas mundhak. Lekas rada apa kuwi jenenge kompak iki, tapi wallahu yuhibbul witra. Allah itu senang terhadap sesuatu yang ganjil. Dan di satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneng maneh nggih. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mau nopo jenenge khutbah, mau khutbah di hari raya. Khutbahnya itu ada 3 tangga. Ketika Nabi menaik tangga yang pertama membaca amin, tangga yang kedua pun juga membaca, naik tangga yang ketiga pun juga membaca amin. Setelah Rasulullah itu berkhutbah, akhirnya tanyalah para sahabat, ya Rasul, ada apa gerangan engkau membaca amin ketika engkau melangkahkan kaki pada tangga, masing-masing tangga itu? Jawabnya Nabi apa? 1, sahabatku, ketika saya melangkahkan kaki yang pertama kali di tangga yang pertama, malaikat berjibril berdoa. Isi doanya, yang siapa saja umatmu Kanjeng Nabi Muhammad
kok masih punya kedua orang tua sementara dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jawab Kanjeng Nabi apa? Iki dong apa ora iki? Baleni. Iki ngaji nek ora paham gak tape apa ya? Mantep. Coba Anda perhatikan ketika Nabi melangkahkan kaki yang pertama di tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Isi doanya, barang siapa yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, sementara dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, didongakno karo malaikat Jibril, mudah-mudahan orang tersebut menjadi orang yang celaka. Kanjeng Nabi jawab, amin. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, atau bahkan Anda jengkel nih nanggene wong tuamu? Saat ini Anda introspeksi. Langkah yang kedua, ketika Nabi melangkahkan kaki di tangga yang kedua, malaikat Jibril pun berdoa. Yang isi doanya, barang siapa yang masuk atau melewati bulan suci Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan atau tidak mendapatkan maghfirah dari bulan Ramadan itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kanjeng Nabi amin. Pengemurai. Langkah yang ketiga, ketika Kanjeng Nabi mau khutbah di tangga yang ketiga, Nabi pun mengucapkan kata amin. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Isine, kalau ada umatmu Kanjeng Nabi Muhammad, sementara dia mendengar, telinganya mendengar namamu disebut, akan tetapi dia lambene dilakban dong, lambene dilakban, menengai ada namamu Muhammad disebut sementara umatmu kok menengai, maka dia didoakan karo malaikat Jibril golongane wong sing rugi. Kanjeng Nabi amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan waktu yang demikian singkat ini nanti bisa benar-benar menjadi waktu yang berguna bagi kita, yang bermanfaat bagi kita sesuai dengan tema yang ada, yakni mensucikan hati. Ya jauh mekai karepe dhewe. Ini yang perlu diketahui yang sekarang ini temanya, karena sucikan hati di bulan yang suci, maka perlu kita ketahui puasa itu terbagi menjadi tiga. Ada saumul awam. Saumul awam itu apa? Puasanya orang-orang umum. Yang kedua ada saumul khos, puasanya orang-orang yang tertentu. Dan yang terakhir puasanya saumul khosil khos atau khususul khusus, bisa super tertentu. Jadi yang pertama
puasanya orang yang umum. Puasanya orang yang umum itu apa? Ya sebatas kita tidak makan, tidak minum, terus tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ini sebatas itu. Ini puasanya orang-orang umum, masih kategori umum. Yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus itu di samping dia mengekang lapar, haus, berikut mengekang organ tubuh kita dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki, semuanya dicegah untuk melakukan kemaksiatan. Ini termasuk puasanya orang-orang khusus. Karena apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya cik menengai ya aneh. Termasuk tadi di awal, kalau Anda mendengar, telinga Anda mendengar bacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok menengai, termasuk golongane wong sing rugi. Pengen dadi rugi apa pengen bati? Dah, berarti dawuhe Kanjeng Nabi gini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini Nabi, sabda Nabi. Kenapa kok demikian? Perlu kita perhatikan. Makanya untuk menjalankan satu ibadah ini harus tahu syarat dan rukunnya dan segala sesuatu yang bisa merusak terhadap ibadah yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita melakukan satu ibadah sementara kita tidak tahu sesuatu yang membatalkannya, niscaya ketika kita melakukan perkara yang membatalkan ya happy saja, padahal puasanya tidak sah. Maka perlu kita ketahui bahwa ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Anak piro Jung? Oh, 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Perhatikan benar ini. Yang pertama, ini bukan berarti batal puasanya, tapi pahalanya yang batal, hapus, hilang. Jadi dia dapatnya cuman lapar dan haus. Yang pertama, kadzib, berdusta. Anda ketika dalam waktu puasa sementara Anda ditakoni karo wong tuamu, kon ngapusi. Cici, puasa Anda tetap sah tapi enggak dapat apa dong. Paham? Yang pertama, iling-ilingan. Yang kedua, perkara yang membatalkan pahalanya puasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ngerasani. Apa bahasa Indonesia ini ngerasani ya? Ngerasain lagi. Ngerasani, menceritakan kejelekan orang lain. Apa itu? Lho wis diomongno ket tau hibah. Bahasa Indonesia ini hibah iki lho. Gosip, bisa gosip itu. Poso karo koncone bang ngene, ngaji depan ngaji kok bang ngene. Dosa. Pahala Anda akan hapus. Gak ono pahalane nek gur luwe karo malah. Dong.
Dua. Tadi yang kedua ghibah utawa gosip. Poso gak oleh Yes. Telu. Yang ketiga namimah, yang akan mengubah kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini yang ketiga namimah. Adu mbek. Apa? Mbek bahasa yang lain dari mbek itu apa? Domba. Berarti adu domba, mengadu domba, termasuk akan menghapus pahalanya puasa dan kita dapatnya cuman lapar. Dan ini dawuh Kanjeng Nabi tadi. Perhatikan, ini keempat. Yang kelima, qublah. Qublah itu apa? Cium sayang. Bagi suami istri di puasa-puasa nyosor saja ini termasuk bisa menghapus pahalanya puasa. Karenanya saat ini piro perkara yang membatalkan pahalanya puasa ada berapa? Lah, ini ngaji model gini gitu ya. Ini ngaji, coba Anda perhatikan. Ada berapa tadi? 5. Yang pertama, dusta, kazib, bohong. Yang kedua, ngerasani. Nah, terus yang keempat, ketiga loh, adu domba. Yang keempat, namimah, adu domba ini loh. Dusta, adu domba, terus ghibah. Yang kelima adalah yaminul fajir, sumpah bohong. Swear deh takoni, wah tenang udah ini posong, tenan padahal ora. Ya karuan ora ya ora apa-apa. Iki kok andaikan poso kon ditakoni berani Anda bersumpah, maka sumpah Anda dinyatakan dusta. Ketika Anda berani bersumpah macam ini, pahalanya hapus oleh megur haus dan lapar. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Berarti ibadah puasa yang kita rasakan seperti ini, maka kita perlu perhatikan, jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan kelaparan saja sebagaimana hadis Kanjeng Nabi tadi. Karenanya 5 perkara itu mari kita perhatikan agar supaya benar-benar puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tadi dibagi menjadi 3. Puasa yang pertama puasanya orang yang umum, puasa yang kedua orang yang khusus, yang terakhir berarti orang yang puasa khusus, orang puasa super khusus. Puasa yang super khusus itu bagaimana? Bukan hanya sekedar kita mampu mencegah ndak makan, ndak minum, ndak ngerasani, ghibah tadi, tapi hati kita pun dijaga. Hati kita tidak boleh berburuk sangka pada orang lain. Ketika kita kepingin menjadi puasa kita masuk dalam nominasi puasane wong sing khusus, kepingin puasa yang super khusus tadi, berarti kudu bukan hanya mencegah anggota tubuh kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi hati kita pun juga kita jaga dari perbuatan maksiat. Maksiatnya hati apa? Di antaranya suudzon, berburuk sangka pada yang lain. Understand?
siswa-siswi SMP negeri yang berbahagia. Ini jatahnya setengah jam. Saya kemarin diberi jatah setengah jam. Ini kalau kepanjangan juga nggak bagus, tapi kalau kurang, oh boleh Bu. Oh oke. Kurang jadi nih. Bon, yang penting 3 syarat. Puasa 3 sudah masuk. Paham nggih? Paham. Sekarang bentuk ibadah. Kenapa puasa itu tadi penyebab pertama kali atau penyebab yang paling banyak menggagalkan pahalanya puasa itu kok dari, kalau kita perhatikan, siji, kadzib, dusta itu perbuatan apa itu? Perbuatannya organ apa? Mulut. Namimah, adu domba, perbuatannya apa? Mulut juga. Terus ghibah, mulut juga. 5 perkara ini, yang 4 ternyata perbuatan dari mulut. Fajir, sumpah yang bohong, itu juga mulut. Karenanya di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak malu depan iki bima kanu yak koyo apal lo nih gimana, tapi bahasa dicedeki kok gak apal jadi deh. Bima kanu ya lah yaksibun, surat Yasin itu loh. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, di hari kiamat nanti, hari ini mulutmu dikunci, mulut manusia semua dikunci, nggak bisa bicara, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Tangan-tangan nih, jujur gampang dabil-dabil, ini yang berbicara nanti. Yang menjadi saksi kaki-kaki ini, mulutnya terkunci. Karena apa? Kemaksiatan yang paling banyak dilakukan adalah dari mulut. Masya Allah. Karenanya pada kesempatan kali ini, mari kita berbenah mulut kita, jaga mulut kita dari pembicaraan yang tidak berguna, dialihkan pada sesuatu yang berguna. Terutama pada bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah kita gunakan mulut kita untuk banyak membaca Al-Fatihah, Al-Quran. Kenapa? Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Entah surat apalah yang kamu baca, tapi ketika kamu mampu membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setidaknya mengurangi dari pengen maju ning kene ya. Oh mboten, nanti nih. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah itu, terutama untuk mengurangi dari kemaksiatannya mulut kita. Mari kita gunakan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, terutama di waktu malam, waktu siang, ketika ada kesempatan kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, benar-benar Ramadan, puasa yang kita lakukan, segala bentuk amal yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ibadah itu menurut fuqaha terbagi menjadi 3. Ibadah
terbagi menjadi 3. Oke, rungokno iki. Ibadah itu terbagi, kalau tadi puasa terbagi menjadi 3, ya kan? Saiki ibadah itu pun juga dibagi menjadi 3. Ada kalanya ibadah itu karena takut kita dimasukkan dalam nerakanya Allah. Hiji, takut dimasukkan pada nerakanya Allah. Siji. Yang kedua, ibadah kita ini untuk mendapatkan surga. Kalau ada orang yang beribadah karena takut dimasukkan dalam nerakanya Allah, ini maka ibadahnya bagaikan kuli. Apa kuli itu? Pegawai. Karena apa? Dia senantiasa dituntut, seakan tertuntut dirinya. Jadi dituntut untuk senantiasa melakukan ibadah. Tekanan yang ada pada dirinya. Jadi kalau memang ibadahnya untuk menghindari atau tidak mengharap tidak dimasukkan dalam nerakanya Allah, ini ibadahnya itu capek membuat dirinya. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepinginnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang beribadah dengan tujuannya ini untuk mendapatkan surganya Allah, ini ibarat seorang pedagang. Seorang pedagang itu gimana? Ya berarti untung ruginya kalau ibadah sekian dihitung agar supaya mendapatkan surga. Yang terakhir, yang ketiga, ibadah yang ketiga ini adalah ibadah yang bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi hanya satu, karena Allah Subhanahu. Ini kalau mungkin era-era 80-an itu ada Chrisye. Chrisye itu adalah penyanyi dari orang Kristen, tapi begitu masuk Islam nyanyiannya itu menyentuh betul. Kenapa? Bila surga dan neraka tak pernah ada, mungkinkah kau sujud kepadanya? Ini arti dari nyanyian itu, coba Anda bayangkan. Kalau antara tidak ada, Allah tidak ciptakan surga dan neraka, mungkinkah kita masih beribadah kepada Allah? Tentu. Karena apa? Iku mau siji, ibadahnya takut dengan neraka. Yang kedua, ibadahnya pengen masuk surga. Ini makan ditanyakan karo mau. Nek cara gak ono neraka, gak ono swarga nu, apa kira-kira ya jek ibadah? Wong ada surga dan neraka saja ibadah kadang-kadang glendor. Salat empun wis nama, padahal nereng. Masya Allah. Dah ini coba kita perhatikan. Jadi sehingga ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dilakukan bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ada satu riwayat bahwasanya orang yang alim, orang yang sufi itu yang bersih hatinya, itu ketika ibadah tempat sujudnya, sajadahnya senantiasa basah. Karena apa? Tetesan air mata, senantiasa menangis kepada Allah, takut kepada Allah, bukan takut neraka, bukan hanya keinginan untuk dimasukkan surga. Kalau memang ibadahku hanya bertujuan untuk menghindar dari neraka, masukkan dalam neraka saat ini juga ya Allah. Kalau tujuan kami hanya untuk masuk dalam surga, kunci saja surga. Tapi ibadah yang kami lakukan hanya semata-mata karena Engkau, berarti jenenge ibadah
mukhlishon atau ibadah ikhlas. Ikhlas itu karena Allah saja, udah enggak karena neraka, enggak karena surga, enggak karena yang lain. Berarti ibadah semata-mata karena Allah adalah merupakan ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas itu yaitu sucinya hati. Hati kita tidak bertujuan yang lain-lain kecuali tujuannya hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam neraka, tapi kalau memang Allah ridho, contohnya malaikat penjaga neraka melaku nang neraka ya panas, masalahnya dapat ridho dari Allah. Makanya ini merupakan ibadah yang terbaik di tingkatan yang terakhir, yakni ibadah yang ikhlas karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Pak Ibu dan semua siswa-siswi SMP negeri yang berbahagia, ini sampun Pak. Oh nggih. Sebenarnya mungkin ya masih banyak yang bisa kita pelajari, kita bisa ambil hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Yang jelas satu, tujuannya semua dewan guru dan kepala sekolah yang ada di SMP negeri mengadakan acara yang sedemikian ini, satu, tujuannya untuk mensucikan hati kita agar supaya benar-benar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, loh langsung ngaten nggih. Kewajiban manusia di dunia itu hanya dua, usaha dan doa. Usaha, upaya dari rumah berangkat sampai di sini sudah kita lakukan ibadah, diniati ibadah. Kenapa? Satu yang bisa membedakan terhadap kita itu adalah niat. Jadi yang penting niat kita, innamal a'malu binniat, kalau hadisnya Kanjeng Nabi itu segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita berangkat dari rumah, niat untuk beribadah, niat untuk mencari ilmu, insya Allah dicatat oleh Allah menjadi ibadah juga. Tapi nek niate kur happy yuk kalau apa-apa. Karenanya upaya telah kita lakukan saat ini, kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita di saat ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaya fi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'na wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima adalah penyampaian materi dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu kekompakannya dulu SMPN 1 Siliragung. Kalau saya nyebut selamat pagi, tepuk tangan satu kali, ya. Coba, selamat pagi. Oke. Kalau saya bilang selamat siang 2 kali, oke? Selamat siang. Oke, sip. Kalau saya bilang selamat malam 3, oke? Selamat malam. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam, selamat sore. Nggak ada selamat sore. Nggak konsen. Konsentrasi, oke? Saya ingin tahu, konsentrasi lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Belum konsen. Nggak konsen sampai tidak ada bunyinya. Konsen ya, yang di belakang konsen ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, dari 100% sudah tinggal 1%. Baik, sebelum saya mulai materi saya pada kesempatan siang hari ini puasa dapat berapa hari? 13? 18? Ada yang 17, ada yang 16, ada yang 10. Waduh, bolongnya piro. Hari ini puasa hari ke 17. Ya, siapa yang ingat malam 17 diperingati sebagai malam? Kok Lailatul Qadar? Terus malam 17 disebut malam Nuzulul Quran. Oke. Ada yang tahu peristiwa bersejarah apa di malam Nuzulul Quran? Woi. Malam Nuzulul Quran, malam yang bersejarah. Ada yang bisa sebutkan? HP-nya ditaruh, jangan googling, nggak ada hadiahnya ini. Ya, nggak usah di googling karena tidak ada hadiahnya. Nanti ada hadiahnya. Di akhir acara saya akan kasih hadiah beneran. Bener, ya. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Malam Nuzulul Quran, malam ke-17 ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Oke, maju. Yang pakai itu. Ya, barusan. Ayo sini. Bantu nggak apa-apa, temennya sendiri. Saya ke sana ya. Saya yang ke sana. Oh, itu. Ya, dibantu Pak Guru ya. Oke, ya itu Pak. Ora apa-apa. Ngono ae isi no kancane dhewe kok. Ndang. Coba. Enggak. Kenapa? Ya, coba yang bisa bantu jawab. Malam Nuzulul Quran, ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Peristiwa apakah itu? Malam turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Beri tepukan yang gemuruh. Untuk siapa? Siapa namanya? Ega. Ega. Oh, Ega. Kelas berapa? 9. 9 apa? 9P. 9P. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ega. Malam Nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran, ya. Ada yang bisa bantu jawab? Malam turunnya Al-Quran, ayatnya ayat apa dan silahkan dibacakan.
Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Oh, ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Ayo. Malam nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran. Ayatnya ayat apa dan surat apa? Ayo. Woi, umat Islam ini dari 800 anak masa tidak ada yang satu yang bisa bantu jawab? Ayo. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma. Terus ayo, lailatul qadri khairun min ahli syahr tanazzalul malaikatu ikati warruhu fiha hatta matla'il. Alhamdulillah, shadaqallahul adzim. Itu ya harus diingat, jangan sampai umat Islam tidak tahu. Kemudian di peristiwa nuzulul Quran ini juga ada peristiwa yang begitu bersejarah yang dikenal malam nuzulul Quran. Peristiwa salah satu yang terjadi di malam nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan. Ada satu peristiwa besar, perang besar yang terjadi di malam nuzulul Quran. Perang apa? Perang Badar. Itu mesti delok TikTok Ustadz Halaimah Ali Idrus. Ya. Jadi ada peristiwa besar di malam nuzulul Quran, tepatnya malam 17 Ramadan, yaitu perang Badar. Kok perang Diponegoro? Perang Badar. Nah, di perang Badar ini ribuan umat Islam gugur atau mati syahid di perang Badar. Nah, mari kita dendangkan bersama sholawat Badar. Ayo sapa sing iso sholawat Badar? Sholatullah ala. Ayo semua kompak. Rasulillah Allah salamullah ala yasin nabi billah Tawasalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa qul bilillah bi ahlil bad Allah salat. Ayo yang tidur bangun. Ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasa ya melok majelisan berarti ini. Kalau di sini majelisnya yang terkenal apa? MN ngerti apa orang MN? Mahabbatun Nabi daerah Ler ya. Kene apa kene iki? Hah? Bangun jiwa. Oh, bangun jiwa. Ya benar, bangun jiwa. Aku pengen yang sini sebelah tengah, saya pengen dikasih akses untuk masuk. Ya, agak minggir. Ya, aku tak meloka mlaku wis. Iya toh? Wis ini bahasanya campur-campur, jenengan ndak usah khawatir. Saya tidak akan memberikan materi yang begitu jelimet, rumit dan membosankan daripada jenengan wis poso ngrungokne wong ceramah kesuwen ngantuk lawe ya toh. Lah aku ngerti kok sampean wis dingkluk ngene-ngene iki. Pirang persen? Hah? 99% apa 20%? Sangat. Baik, anak-anak sekalian, saya perlu memperkenalkan diri saya dulu biar jenengan barangkali lihat saya di suatu pentas hajatan atau di jalan begitu biar enak nyapanya ya. Boleh saya kenalan? Boleh. Perkenalkan nama saya Dedi Jumhardianto ya. Jadi kalau jenengan nanti di TikTok, di Facebook, di YouTube, di akun media sosial ada nama saya, nggak usah kaget dan nggak usah gumun ya.
Ya, saya adalah Dedi yang bukan Corbuzier. Ya, Dedi tanpa Dores ya saya. Karena nama saya sesungguhnya adalah Dedi Jumhardi Yanto. Sehari-hari alhamdulillah sejak tahun 2014 saya beraktivitas di Jawa Pos Radar Banyuwangi. Ada yang tahu Jawa Pos Radar Banyuwangi itu apa? Hah? Pos-posan. Jawa Pos Radar Banyuwangi itu apa? Ada yang tahu? Koran. Oke. Apa? Berita. Ya, jadi Jawa Pos Radar Banyuwangi itu adalah salah satu media mainstream terbesar di Banyuwangi dan Situbondo. Media koran cetak. Nah, kalau dulu koran, ya, koran cetak. Tapi sekarang sudah mulai seiring berkembangnya zaman, sudah mulai adanya digitalisasi. Ada berita online, ada YouTube. Jadi tayangan kalian ini ditayangkan nanti di YouTube-nya Jawa Pos Radar Banyuwangi. Makanya aja ngantuk, nek sing ngantuk-ngantuk kesorot kamera, bapak ibumu ndelok nang omah, "Beh, anakku budal sekolah tibae kok sekolah ngantuk turu." Ojo ngisin-ngisingi, ya. Jangan memperbesar kemaluan. Ya, maksudnya memperbesar kemaluan orang tua. Ya. Jangan memperbesar kemaluan. Kemaluan orang tua itu maksudnya sampean turu ngobos dhewe jelas nih, ya, paham? Oke. Baiklah, anak-anak sekalian, saya akan sedikit memberikan wawasan dan pengetahuan tentang jurnalistik, ya. Ada yang tahu jurnalistik itu apa? Pernah diajarkan di kelas? Hah? Ada yang tahu? Yang perempuan? Ada yang tahu jurnalistik? Pernah melakukan peliputan jurnalistik? Pernah? Pernah apa enggak? Pernah. Ada yang tahu, pernah dengar istilah 5W1H? Yang kelas 8, 9 pasti tahu ya. 5W1H, coba sebutkan. W, 5W. What? What? What itu apa? What itu apa? Loh. What itu Loh, kok dibalik takoni? What itu? What itu apa? What? Setelah what apa? Apa? Kemudian where? Where apa? Oh, di mana? Oke. Ada lagi yang mau nyumbang 5W1H? Apa? Di mana? Who? Apa? Siapa? Ada lagi? When? Kapan? Terus? 31. Why? Why belum ya? Mengapa? Wis paham jane, ya? Jadi dalam membuat tulisan, karya tulisan itu ada 5 unsur, 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Ya. Ya, kalian kalau bisa mestinya kegiatan Pondok Ramadan di kesempatan siang hari ini harus bisa dituliskan di akun medsos kalian masing-masing tentang 5W1H. Bisa ya? Silahkan ditulis di akun medsosnya masing-masing. Hari ini hari apa? Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 bertempat di aula SMPN 1 Siliragung, ya kan? Apa, bagaimana, kapan? Sudah terjawab. Sedang diselenggarakan Pondok Ramadan yang diawali dengan, mestinya harus bisa ditulis di masing-masing akun medsosnya, diunggah di masing-masing untuk memperbaiki citra, ya, menambah grade dari nama sekolah. 5W1H. Apa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa ditulis. Jadi kalau menulis sesuatu di medsos itu jangan lupa tulis 5W1. Ya. Tapi adik-adik, anak-anakku sekalian, berhati-hatilah. Berhati-hatilah karena di media sosial ini
juga ada namanya undang-undang ITE. Sakitnya tidak terasa, perbuatannya tidak terasa, tapi hukumannya luar biasa. Ya, jangan sampai anak-anak sekalian ini menghina seseorang di media sosial, akun media sosial sekarang, apalagi menghina presiden, menghina wakil presiden, menghina pejabat negara. Wah, harus dihindari daripada jenengan dikerangkeng alias di penjara. Ya, jadi hati-hati. Kerap kali di salah komentar di media sosial ini menyebabkan pertengkaran, menyebabkan permusuhan antar orang, antar golongan, bahkan juga pertengkaran antar sekolah. Ada apa tidak di sini? Jangan sampai ada, ya. Korona belani kancane tukaran, gitu. Jangan sampai. Ya toh, perkelas saya nek persekolahan. Nah, wis, yang penting anak-anak SMPN 1 Siliragung, kami mohon bijaklah bermedia sosial, bersosial media yang bijak. Jangan sampai menggunakan media sosial sebagai tempat dari munculnya perselisihan, munculnya pertengkaran, dan munculnya pertikaian. Ya, perlu kalian tahu, anak-anak sekalian, perkembangan media sosial sekarang ini sangatlah tajam. Oleh karena itu, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang contohnya apa? Main app jadi. Contohnya apa? Hah? Main app, pokoknya HP ini kok malik dikluk alamat. Duduk alamatnya anak soleh, alamatnya main app. Jadi jadikanlah akun media sosial kalian untuk kegiatan yang positif. Salah satunya menebar manfaat. Ya, gunakan sebagai media untuk menebar manfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, gunakanlah gadget media sosial ini sebagai tempat usaha atau bisnis. Ya, ada yang pernah jualan lewat medsos, misal kegiatan bagi takjil, ada, ya, terus kegiatan jualan di medsos, lipstik, bedak, wah, kegiatan apa meneh? COD, ya, selagi jualannya yang manfaat, begitu ya. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan di media sosial ini digunakan sebagai kegiatan yang negatif. Penting, karena apa? Kalau Anda mewarisi kegiatan yang kurang baik, track record Anda akan dicatat di media sosial dan itu sangat sulit dihapuskan. Kalau anak-anak sekalian punya akun, misal M-Banking, yang perlu diperhatikan, M-Banking atau ShopeePay, begitu ya. Siapa yang sering belanja ShopeePay? Ya, belanjalah pada tempat-tempat yang resmi. Jangan terpancing pada akun-akun jualan yang tidak resmi. Nah, saya paham anak-anak ini sekarang zamannya sudah modern, jadi harus berhati-hati terhadap lapak-lapak dagangan di online. Jangan mudah terpancing. Oke? Selamat pagi. Waduh, nggak kompak, turu kabeh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam,
Selamat malam. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali konsentrasi. Anak-anak sekalian, di sekolah SMP ini juga tempat digemblengnya kalian dalam ilmu pelajaran, dan salah satunya adalah ilmu tentang public speaking. Ada yang biasa MC selain siapa namanya? Siapa namanya? MC yang laki sama perempuan pakai mic. Imas. Siapa? Imas. Nah, coba sini kedua sini. Tak ajari public speaking ya, gini. Nah, sini. Selain dua orang ini, siapa yang biasa berbicara di hadapan umum? Di rumah, misal ikut Karang Taruna, ikut kegiatan anak-anak muda. Ayo sini, yang laki juga. Pakai mic-nya. Namanya siapa? Imas. Kelas berapa? 8 do. 8 do. Kalau yang laki siapa namanya? Bintang. Kelas 7J. 7J. Sudah biasa MC? Sudah biasa jadi MC? Lumayan. Kalau yang kegiatan ini sudah kali keberapa? 3. Ketiga. Kalau kamu yang pertama. Dapat ilmu public speaking MC dari mana? Dari ikut OSIS. Ikut OSIS. Kalau kamu? Sama, ikut OSIS. Di sini ada pengurus OSIS juga. Banyak. Ya. Ada yang bisa bantu? Yang biasa public speaking. Siapa yang mau diajari ilmu public speaking? Ilmu berbicara di hadapan umum. Oh, ya kakak-kakak yang sudah purna OSIS. Ini mantan ketua OSIS. Oh, ya. Perhatikan anak-anak sekalian, ilmu berbicara di hadapan umum itu sepele, tapi nanti kalian akan rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Ya, ilmu berbicara di hadapan umum atau public speaking seperti Imas dan siapa? Bintang. Ya, ini akan penting nanti 10-15 tahun yang akan datang. Ya, ilmunya otodidak. Ya, oke. Kamu belajar di sekolah paling hanya diajari biasa-biasa saja, begitu kan? Ya, benar? Ya, jadi perlu diperhatikan. Bagaimana cara kamu mengatasi anak sekian banyak ini agar tidak grogi? Coba jawab. Masih grogi apa enggak? Enggak begitu, karena teman sendiri. Ya, perlu diperhatikan. Ya, saya kasih trik cara menghadapi anak atau berbicara di hadapan umum dengan skup yang lebih luas biar tidak grogi. Perhatikan yang biasa di rumah nyekel mic gratulan, wis dorong-dorong wis gemeter. Kamu pernah gemeteran? Pernah gemeteran? Oh, pernah. Ya, ada yang mau bantu sini bicara di hadapan umum, di hadapan teman-temannya segini banyak. Hah? Ayo, Calvin, ini. Ayo, pernah jadi MC? Ya, kalau triknya kasih tahu ya. Kasih tahu apa enggak? Ya, triknya kalau berbicara di hadapan umum seperti ini, kalau kalian di hadapan kok banyak orang, kok grogi, tarik nafas dulu. Silakan duduk dulu sudah. Ngadeg di panjer kayak janger kok. Darani pasangan nanu kok. Ya, silakan duduk. Triknya adalah jangan pernah menatap mata. Ya. Kuncinya jangan pernah menatap mata. Ya, tetap dipandang saja secara menyeluruh. Jangan pernah menatap. Kalau ditatap matanya nanti khawatir jatuh. Kalau yang laki-laki sama perempuan. Ya, jangan. Jadi triknya tetap dipandang ubun-ubunnya. Jangan dipandang matanya. Itu salah satu triknya. Yang kedua,
Halo? Halo? Hai. Ya. Tetap menatap ke depan ya. Yang berikutnya, kalau berhadapan di depan umum, usahakan untuk tetap berdoa sebelumnya dan menambah rasa percaya diri. Nah, gimana caranya? Ya, bismillah. Kalau sudah berdoa, percaya diri, jangan natap matanya, ambil nafas dalam-dalam, kemudian berbicara. Oke? What, why, when, where, apa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa. Tambah satu lagi sekarang. How. How-nya belum. Ada lagi W yang satu. Sekarang bukan 5W 1H, tapi 6W. W yang satu apa, Pak? Wow. Sekarang itu berita harus wow. Contoh kalau berita itu kan harus wow. Kalau tidak wow, memenuhi unsur wow, ini kurang berita. Ya. Contohnya penyelenggaraan lomba 17 Agustus di Siliragung, lomba panjat pinang itu sudah biasa. Lomba kelereng biasa. Lomba lari karung, balap karung biasa. Jadi ciptakan, kalau ada kok lombanya agak aneh dan unik, wow, itu baru luar biasa. Contohnya lomba apa, Pak? Lomba lempar tabung gas 3 kg. Nah, itu kan luar biasa. Wow itu. Sebagai bentuk protes mahalnya harga LPG, sekelompok pemuda di Siliragung menggelar lomba lempar tabung gas misalnya. Nah, itu wow. Ya, jadi harus ada unsur, sekarang itu unsur wow. Tidak hanya apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dan di mana, tapi juga harus wow. Oke? Ya. Saya mau kasih pertanyaan hadiah. Ini beneran berhadiah. Saya minta 2 laki-laki, 3 laki-laki, 2 perempuan yang mau mencoba tantangan saya, silakan Anda maju ke depan. Tantangannya mudah, tak kasih clue dulu. Siapa yang mampu mengucapkan, perhatikan, secara cepat berurutan 5 kali. 1 sate 7 tusuk, 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 1 sate 7 tusuk 5 kali. Ke depan. 1 sate 7 tusuk 5 kali. Silakan dicoba. Ayo. 1 sate 7 tusuk. Saya aja bisa, masa Anda enggak bisa? Ayo. Siapa berani tantangan saya? 1 sate 7 tusuk 5 kali cepat. 800 orang. Ayo, laki perempuan silakan. 1 sate 7 tusuk 5 kali disebutkan cepat. Tak kasih hadiah. Ayo, siapa sih? Izin. Ya. Ini loh, mike wis enek, siap. 1 sate 7 tusuk 5 kali. Tidak salah dan tepat. Yo. Siapa wani? Ada yang berani? Ada yang berani? 1 sate 7 tusuk 5 kali. So, yo berdiri. Ayo, ada yang berani tantangan ini? Mudah loh. Coba 1 sate 7 tusuk 5 kali. Yo, siapa yang mau coba? Coba wis gak apa-apa, gak bayar. Ayo, Dang. Gak bayar, ayo.
Ada yang berani tantangan? 1 sate 7 tusuk ping 5. Ada yang berani? Ayo undang, coba. Ayo coba Idang. Coba. Ayo coba. 1 sate 7 tusuk. Ndang, ayo. Halo. Halo. Ngomong 1 sate 7 tusuk ping 5. Gampang toh? Ah, berani? Bantu. 1 sate 7 tusuk. Wah, tidak ada yang berani. Coba, nggak apa-apa. Coba, ayo coba. Nyoba. Berani nyoba? 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Gampang. Yang perempuan, ada yang mau coba? Ayo. Yang perempuan. Coba, nggak apa-apa, salah nggak didenda. Berhasil langsung kasih hadiah. Raine sing wani wong 800. Yang sisi selatan, ayo. Ada yang berani? Ada? 1 sate 7 tusuk. Masih ora dipangan, ping 5. Ayo. Ayo sini. Ayo sini. Ayo coba tes. Ayo kamu ayo sini. Ayo sini. Gak apa-apa, coba ayo, coba. Ada yang berani? Salah gak apa-apa. Ayo. Tak kasih hadiah, beneran. Tak kasih hadiah. Gak ada yang berani. 1 sate 7 tusuk 5 kali. Nyatanya saya kan bisa, ya toh? Masa kalian tidak bisa? Ayo, coba. Ayo, ya sini. Ayo coba, ayo sini coba. Berdiri. Gak apa, ayo sini. Ayo. Ya di sini. Ya, namanya siapa? Hah? Pemati. Landang. Hindra. Mau nyoba 1 sate 7 tusuk 5 kali. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Bener? Coba diulangi lagi ya. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Nah, tepuk tangan Indra. Ya, tawe duit 10.000 wis kena. Ada yang mau hadiah lagi? Lo tenanan ki hadiah. Ada lagi yang mau tantangan? Ya. Tugu terkenal di Indonesia namanya Tugu Pahlawan. Tugu ternama di Jakarta namanya Tugu apa? Berapa tingginya Monas? Lah browsing, mau aku nak browsing. Ya 132 tingginya Monas. Nggak usah, itu akeh sing browsing tinggi Monas langsung. Ya, baik anak-anakku sekalian, kembali ke laptop, kembali ke materi. Hadiah wis, nanti akan ada hadiah lagi. Perlu diperhatikan anak-anak sekalian, selama menggunakan gadget, upayakan saat menggunakan wifi jangan pernah membuka akun pribadi yang kaitannya dengan transaksi perbankan. Kenapa?
karena menggunakan wifi atau wifi gratis untuk transaksi perbankan sangat berpotensi besar akun Anda diretas. Ya, karena banyak kejadian di berbagai kota ini menggunakan transaksi perbankan, menggunakan m-banking dan lain-lain, menggunakan wifi gratis, justru akan diretas, uangnya mendadak habis. Ya, jadi jangan pernah gunakan wifi gratis pojok corner untuk transaksi keuangan. Tahap pertama. Berikutnya, belanjalah Anda ke situs-situs yang memang resmi. Ya, karena gawai ini dunia berada di genggaman. Ya, jempolmu adalah harimaumu, jempolmu adalah nasibmu. Maka berhati-hatilah dalam bertransaksi, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Yang harus diingat, satu, gunakan media sosial dengan bijak, tidak melakukan provokasi, tidak melakukan komentar-komentar, tidak mengunggah video, foto yang vulgar. Yang kalau yang perempuan misalnya posenya ya pose yang biasa saja, tidak usah pose yang mengarah kepada hal-hal pornografi maupun porno aksi. Ya, gunakan media sosial dengan bijak, baik di IG, Facebook, Twitter, ya. Dan berhati-hatilah kalau memfoto orang lain yang tidak dikenal kemudian diunggah. Hati-hati, ya. Misalnya fotonya temannya, kepalanya diganti. Nah, itu kan bahaya. Jangan pernah mengunggah foto, video sembarangan. Apalagi sekarang banyak akun TikTok. Misalnya kalau Ramadan ini tentang perang sarung. Ada yang kejadian perang sarung di Siliragung? Nggak ada ya? Ya, jangan sampai ada. Kalau di kota ada perang sarung. Kemudian nyalakan petasan, kembang api, mohon dihindari. Ya, ada di sini? Nggak ada ya? Oke. Oh, ada. Bikinlah konten-konten yang bagus dan mendidik. Jadi misalnya konten tutorial cara mengenakan kerudung pasmina, cara membuat slam. Ya, kalau mau lebaran kan begitu ya, yang perempuan tutorial cara mengenakan kerudung, segi 4. Tutorial cara mengenakan sarung ala Gus Ikdam. Nah, jadi bikinlah konten-konten yang menarik, jangan sampai bikin konten yang provokatif. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Sekarang saya pengen tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kami, tim dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Ada yang ingin ditanyakan tentang berita itu apa, atau hal-hal lain, bebas, umum. Silakan. Ada mic-nya ini. Cek. Yuk. Silakan. Silakan dibantu, barangkali ada temannya yang mau tanya. Ini mic-nya. Saya tak duduk dulu. Ya, silakan yang mau bertanya.
Ada? Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, waspadai kecanduan gadget, kecanduan HP. Apa Pak ciri-cirinya orang kecanduan HP? 1, terus menggunakan gadget saat waktu senggang. Ayo siapa sing biasa HP-an? Ya, terus kecanduan. 2, meskipun sibuk sebentar-sebentar menengok HP. Ya, HP ditaruh, belum ada 1 menit diambil lagi. Siapa yang begitu? Saya. Berarti Anda kecanduan. Kemudian berkendara saat mengoperasikan gadget. Wah, bahaya ini. Jadi saat berkendara maupun pas naik motor, naik mobil, mainan HP. Hati-hati ya. Jangan sampai siswa-siswa SMP 1 Siliragung main HP sambil berkendara. Bahaya, bisa nabrak, merusak konsentrasi. Kemudian tidak bisa lepas dari memikirkan gadget. Jadi HP, dibukai TikTok, nyekrol, ya, nyekrol TikTok, nyekrol apa mana, snack video dan lain-lain, Instagram, ya. Ciri-ciri kecanduan yang kelima adalah lebih banyak berinteraksi sosial dengan gadget. Wonge cedek-cedekan, tidak saling bersetegur sapa, tapi lewat HP-an DDW. Nah, itu berarti tanda-tandanya Anda kecanduan gadget. Kemudian tidak tertarik dengan aktivitas lain. Nah, berarti Anda kecanduan. Termasuk enggan beranjak keluar rumah. Iki senengane nang jero kamar, dekem, buka HP. Siapa yang seperti itu? Oh, saya. Itu tanda-tandanya Anda kecanduan gadget. Tanda berikutnya adalah sulit tidur di malam. Siapa yang demikian? Saya. Itu tanda-tandanya Anda sedang mengalami kecanduan gadget. Ya. Lantas bagaimana cara mengatasi agar tidak kecanduan gadget? 1, matikan ponsel di malam hari. Bisa? Ya. Malam hari HP juga butuh istirahat. HP-nya dimatikan, dicas, wonge turu. Nah, HP-nya dicas, dipateni, wonge turu. Jadi matikan HP di malam hari. Terus kemudian lindungi waktu Anda. Ya, atur kesepakatan dengan jadwal menggunakan gadget. Jadi saya akan pegang HP mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Buat komitmen dengan diri Anda sendiri selama tidak penting tidak menggunakan gadget misalnya. Atau selepas maghrib saya tidak buka HP. Wah, itu bisa. Kemudian batasi waktu penggunaan gadget dan batasi jumlah gadget di rumah. Jangan jadikan gadget sebagai juru selamat kesibukan Anda. Insya Allah Anda akan selamat dari bahaya menggunakan gadget, ya. Dan yang terpenting bagi anak-anak sekalian, untuk anak-anak pelajar adalah perbanyak kegiatan di luar rumah yang tidak ada kaitannya dengan gadget. Perbanyak kegiatan aktivitas, bisa olahraga, ya, bisa futsal atau kegiatan-kegiatan lain dengan
teman sebaya di luar rumah dari gadget. Oke, baik, waktu ini sudah jam 11:15. Saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya akhiri.